Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Sukacita kita bisa jumpa lagi hari ini untuk membagi kebenaran firman Tuhan yang segar dan hidup buat kita semua. Kalau hari-hari ini kita tidak berkumpul untuk beribadah bersama-sama di gereja, kita sedang ada di rumah kita masing-masing, mungkin juga tidak ke tempat pekerjaan, tapi biarlah ini menjadi satu waktu yang terbaik buat kita dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi oleh kondisi di sekeliling kita. Tuhan selalu ada dan Dia merindukan kita. Pakai momen-momen ini menjadi satu waktu di mana kita bisa bergaul dengan Tuhan lebih lagi, bisa mengalami Dia sehingga yang di dalam kita terus bertumbuh dan lebih kuat, lebih daripada semua yang ada di sekeliling kita. Mungkin goncangan yang terjadi ini pandemi seluruh dunia, global pandemi ini sesuatu yang datang untuk menekan, mengintimidasi, merubah semua rutinitas kita. Tapi kalau di dalam kita lebih kuat, maka kita tidak akan tergoncangkan dengan apa yang terjadi. Tadi pagi Tuhan mengingatkan untuk firman ini, bagaimana kita mencontohi dari satu pribadi Raja Daud dalam 1 Samuel pasal 17. Kita semua sudah tahu jalan ceritanya tentang Daud berhadapan dengan Goliat. Tapi fokus saya, penekanan yang Tuhan mau kita lihat adalah bagaimana sikapnya waktu dia tiba di medan pertempuran itu. Daud ada di sana bukan karena dia dikirim untuk mengikuti peperangan melawan orang Filistin. Daud tidak siap untuk peperangan. Dia datang hanya dengan agenda karena disuruh papanya untuk membawa bekal untuk kakak-kakaknya. Jadi waktu Daud tiba di medan pertempuran itu, bagaimana kita lihat sikapnya terhadap apa yang dihadapi. Di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-23. Sedang dia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Waktu dia mendengar intimidasi, kata-kata tekanan dari Goliat, kita lihat bahwa dia tidak terpengaruh, dia tidak takut. Di ayat yang ke-26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi kita lihat bahwa pada waktu Saul dan seluruh pasukannya melihat Goliat, maka mereka semua ketakutan dan terintimidasi. Tapi Daud dia punya cara pandang yang berbeda, punya pengertian yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda. Dia waktu mendengar kata-kata ancaman itu, intimidasi yang datang, dia berkata bahwa siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini yang berani untuk mengintimidasi umat pilihan Allah, barisan daripada Allah yang hidup. Jadi kita lihat bahwa yang di dalam menentukan apa yang kita terima dari luar. Daud tidak berubah dan tidak ketakutan dan stres, tapi lihat cara pandangnya, dia melihat bahwa siapa orang tak bersunat ini yang berani menentang barisan Allah yang hidup. Nah, itu yang Tuhan mau kita ingat. Pada saat begitu banyak di berita-berita di medsos yang kita lihat, video-video kiriman berita-berita, cara berpikir kita, cara pandang kita jangan seperti orang dunia. Lalu kita izinkan ketakutan, depresi, stres melanda kita. Maka musuh akan mendapatkan kesempatan untuk melemahkan kita, untuk membatasi kita mencapai rencana Tuhan. Tapi mari lihat yang Tuhan bilang begini, hubungan kita dengan Tuhan itu di satu sisi kita menikmati Tuhan, tapi mari buat supaya Tuhan juga menikmati hidup kita. Waktu kita senang Tuhan menjawab doa-doa kita, Tuhan menolong kita, apakah Tuhan juga senang waktu kita melayani Dia, kita hidup dalam kebenaran, kita menjadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu jemaat yang disayang diberkati Tuhan,
Biarlah hari-hari ini kita seperti Daud. Kita tiba di satu keadaan yang kita tidak ingini, tapi semuanya itu tidak merubah apa yang ada di dalam kita. Tetap percaya, tetap kuat, tetap bersukacita. Biarlah Tuhan menikmati kehidupan kita. Dari tutur kata kita, dari pujian penyembahan kita, dari syukur kita. Tetap Tuhan yang ditinggikan. Tuhan memberkati. Shalom.